Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di acara Bincang Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, dan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting hari ini untuk melaksanakan acara Bincang Ramadan. Salawat serta salam mari kita limpah dan curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga selalu tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Am Asbastau Rusman, SPI MSI, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dwi Putra Yuwandana, SPI MSI, selaku host Bincang Ramadan pada hari ini. Serta Bapak Ibu dosen, abang kakak, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Alisa Putri yang bertugas sebagai pembuka di acara kegiatan Bincang Ramadan episode 1 pada hari ini. Hadirin semua, agar acara kita mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bincang Ramadan episode 3 berjudul Keseimbangan Ekosistem Laut dalam Perspektif Al-Quran. Lalu, bagaimana hubungan timbal balik yang tercipta dari makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga disebut ekosistem, terkhususnya dalam ekosistem laut? Lalu bagaimana penjelasan Al-Quran mengenai fenomena tersebut? Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Dr. Am Asbastau Rusman, SPI MSI, yang tentunya beliau juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah muncul di pikiran kita semua, serta untuk memanfaatkan waktu, kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Dwi Putra Yuwandana, SPI MSI, yang akan memandu jalannya acara Bincang Ramadan pada hari ini. Kepada Bapak Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Alisa ya, atas pengantar awalnya. Baik, Bapak Ibu semua, saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang kita dapatkan pada hari ini, dan kita bisa berkumpul pada sore hari ini ya secara Zoom untuk kegiatan Bincang Ramadan episode 3. Tidak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita juga mendapat syafaat dan petunjuk hingga akhir. Nah, untuk episode hari ini ya, untuk Bincang Ramadan telah disampaikan tadi juga oleh Mbak Alisa ya. Kita akan membahas mengenai ekosistem laut ya dalam perspektif Al-Quran, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Asbastau Rusman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin Bas sudah siap ya Pak ya untuk penyampaian materinya. Kita nanti di akhir mungkin kita akan ada sedikit diskusi lah terkait hal yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan waktu dan layar kepada Pak Asbas untuk menyampaikan ya sedikit tausiah terkait ekosistem laut dalam perspektif Al-Quran. Saya persilakan Pak Asbas. Terima kasih Mas Dwi ya, Mbak Alisa. Saya langsung sudah muncul ya? Sudah, Bapak. Cuma belum di slideshow Pak. Oke. Ya, makasih Pak Dwi, Mbak Alisa, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini permintaan dari Pak Ustadz ini nih cukup menantang ya. Jadi memaksa untuk baca Al-Quran lagi untuk berdiskusi tentang bagaimana ekosistem laut dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu dari 6.000 sekian ayat, menurut beberapa sumber itu 1.000 ayat yang menjelaskan fenomena alam, baik alam di luar manusia ya, ataupun alam di dalam tubuh manusia ya. Jadi ini kalau kita lihat antariksa ya, kemudian kita lihat langit, kemudian kita lihat berbagai bintang-bintang ya, riset-riset yang berkembang. Ternyata pada saat yang sama di dalam tubuh kita sendiri juga banyak hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini berita yang hangat beberapa hari terakhir ya. Jadi ada profesor itu boleh. Ini ada profesor namanya Henry Claassen dari Harvard University. Beliau ini adalah ahli sel punca atau stem cell. Jadi sekarang itu berkembang teknologi untuk pengobatan terutama dengan memanfaatkan sel punca. Jadi selnya ditumbuhkan, kemudian dia menyembuhkan dirinya. Nah, beliau ini ahli dalam sel induk ya, terutama terkait dengan mata. Jadi dia dalam proses untuk mengembangkan bahan obat untuk orang yang buta ya. Jadi teknologinya luar biasa ya. Nah, 4 hari yang lalu si Prof. Henry Claassen ini mualaf tuh. Dia mengucapkan kalimat syahadat menjadi seorang muslim. Tapi saya belum baca penjelasannya kenapa beliau mualaf. Tapi kalau kita lihat dari backgroundnya ya, beliau itu adalah orang profesor dalam bidang yang sangat spesifik gitu ya. Bisa jadi dengan memahami ayat-ayat Al-Quran ya, dengan apa yang sudah dia lakukan, kemudian dia mendapat hidayah dari Allah sehingga menjadi mu'alaf termasuk muslim. Nah, beda dengan kita ya. Kita kan dari kecil mungkin sebagian besar orang tuanya sudah muslim, kemudian kita sekolah ya, belajar, kemudian sekarang dari situ, dari apa yang kita pahami, kemudian kita balik lagi ke Al-Quran.
apa yang Al-Quran katakan, kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah kita temukan. Tapi kita bayangkan ketika Al-Quran ini diturunkan di Mekah atau Madinah. Pada masa itu orang-orang tinggal di padang pasir, ya. Kemudian apa sih yang bisa dilihat? Ya mungkin di sekitar itu ya mereka bisa lihat Mekah, Madinah, dan seterusnya. Mungkin mereka bisa sampai ke Mesir dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat-ayat yang menunjukkan betapa kejadian alam, kemudian kejadian manusia, ya misalnya bagaimana di Al-Quran secara detail dijelaskan manusia dari segumpal darah akhirnya menjadi bayi, ya. Nah, kalau orang masa itu mungkin tidak mudah dia nerima, dan orang-orang sekarang pun kalau dia tidak melihat kenyataan di dalam risetnya, dia tidak mudah terima. Begitu juga di Al-Quran dikatakan ada api di bawah laut, ya, kayak laut yang mendidih dan seterusnya. Nah, sekarang dalam perkembangan ilmu dan teknologi, hal tersebut bisa terbukti, ya. Tujuannya saya kira seperti ayat ini nih. Ini sengaja saya bacakan di awal, dan kita semua sering memulai berinteraksi dengan Al-Quran dengan ayat ini, ya. Jadi zalikal kita bula raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi hudan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi saya mencoba mempelajari tafsir Al-Quran dari Ibnu Katsir, gitu ya. Ternyata petunjuk itu bisa diberikan langsung oleh Allah ke dalam hati kita, dan kedua bisa kita peroleh seperti bapak yang tadi itu. Jadi dia melakukan eksperimen, kemudian dia merenung, kemudian dia baca referensi, kemudian dia tidak tahu. Atau ketika iman kita berkurang, ya, menurun, kemudian kita baca Al-Quran lagi, kita mendapat hidayah. Nah, yang menariknya di ayat kedua surat Al-Baqarah ini, lil muttaqin, jadi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu pas sekali dengan Ramadan, ya. Jadi tadi ayat kedua itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa, ya, jadi orang yang bertakwa juga, gitu, ya. Jadi ayat ini menjelaskan lebih lanjut. Jadi ini dengan kita membaca ayat di surat Al-Baqarah ayat pertama saja sampai ayat kelima, banyak hal yang bisa kita pelajari, ya. Ini menjelaskan lil muttaqin itu apa? Allazi, ya, orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman pada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, sama dia beriman pada yang gaib, artinya Allah, malaikat, dan seterusnya. Kemudian dia mendirikan salat, kemudian menafkahkan rezekinya yang diberikan. Jadi ternyata clear sekali, orang yang bertakwa itu harus percaya dulu pada apa yang gaib yang kita tidak bisa lihat, ya. Kemudian mendirikan sholat. Jadi kalau nggak sholat nggak apa-apa. Kemudian kalau nggak menafkahkan rezekinya, juga apa-apa. Kemudian lanjutkan lagi, wallazi na yu'minu, ya, nabima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yakin, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran ini dan kitab-kitab sebelumnya, ya, sebelum ada campur tangan manusia terhadap kitab-kitab yang diturunkan pada agama Islam. Wabil akhirati yukin, itu kalian, ya. Jadi yang hijau itu ini sekalian sharing, ya. Jadi ada metode untuk memahami Al-Quran itu, dia kelompokkan kata-katanya itu jadi ada kata yang sering muncul dalam merah itu. Zalika, la, itu tidak pasti kita sering buka, itu bisa sampai lebih dari 30% Al-Quran. Al-Lazi misalnya. Kemudian ada yang hijau itu. Hijau itu adalah yang bahasa Indonesia juga sudah ada. Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yang kedua, orang yang mutakin itu yakin akhirat, sehingga apapun yang dia lakukan sekarang itu nanti ujungnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau kita sudah yakin kita akan mati, kemudian kita akan pertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, saya kira kita akan sangat hati-hati. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itu hudam min rabbihim, mendapat hudamnya seperti yang di atas tadi. Ini ada hudam, ya, ini juga ada huda nih. Ini petunjuk, ini sama-sama petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah, ya, dari Tuhannya yang Maha Pengasih, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah pertama dia melakukan apa yang diberikan dan diharuskan oleh ayat ini sehingga dia jadi mutakin. Jadi pertama, Al-Quran merupakan petunjuk dan melalui Al-Quran kita dapat hidayah. Hidayah itu bisa langsung ke hati atau hidayah itu bisa melalui proses literasi. Kemudian yang kedua, ketika kita ayatnya orang bertakwa itu seperti apa, dia jelaskan sini, ya. Salat, pertama dia yakin kira, ya, dengan dia di dunia sangat hati. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, artinya kalau dia sudah melaksanakan ini semua, nah dia beruntung. Jadi pelawannya kan kasiran orang-orang. Nanti timbangannya sepertinya, timbangannya dia minus sehingga dia keberlanjutan. Ini yang setiap hari hampir kita dengar di masjid, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya sama, tattaqun. Jadi orang-orang bertakwa. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi satu-satu. Nah, kemudian banyak kita dengar juga dari ceramah-ceramah, kalau sudah bertakwa habis lebaran masuk surga, gitu. Selesai, putih-putih sudah, nggak ada lagi dosa-dosa. Jadi kemarin itu minggu lalu ada penceramah di masjid sini, ya, saya sering. Itu beliau itu namanya Syekh Husain. Syekh Husain itu adiknya Syekh Jaber. Yang beliau Syekh Jaber sudah meninggal. Jadi Syekh Husain itu kebetulan tinggalnya di kompleks saya ini di Bukit Cimangu City. Di sini juga ada Ustadz Pantung, satu komplek dengan banyak ustadznya. Nah, jadi dia bilang
puasa Ramadan itu seperti main bola. Ya, kalau kita analogikan main bola antara saya bilang Manchester City lawan Liverpool. Ya. Jadi pertama kata beliau itu ada proses persiapan ya, proses persiapan latihan bulan-bulan sebelumnya dan seterusnya. Nah kemudian saat pertandingan saat bulan Ramadan ini, jadi golnya itu tadi adalah menang, ya kan? Menang itu kalau kita dapat gol kita menang. Ukurannya ya ayat ini tadi ya, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu kalau bisa kita capai, selesai sudah, dosa habis dan kita masuk surga. Itu kata. Nah, untuk mencapai itu proses golnya ya, itu ada di akhir-akhir tuh. Ya, di menjelang finish kita mendengar ada Lailatul Qadar. Nah, itu contoh kalau kita analogikan permainan bola. Jadi di akhir Ramadan itu nanti hadiah ada Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Jadi tapi proses mencapai gol itu harus dari awal ya. Harus dari awal, nggak tiba nggak bisa namanya ujuk-ujuk dapat gitu dan selesai kita jadi orang bertakwa, tidak ada proses. Nah, kira-kira cerita dia itu seperti itu. Nah, cuma malangnya kita kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan kita lengah tuh. Ya. Nah, biasanya kalau lengah itu Liverpool atau Manchester City sering bikin gol. Jadi kalau di Liga Primer gol itu banyak terjadi, banyak ditentukan di menit-menit terakhir. Nah, saya kira hal yang sama yang menjadi pesan buat saya dan buat kita semua, jangan sampai kita nggak cetak gol di menit-menit terakhir atau kita malah kebobolan. Ya ini sedikit. Nah, kita mulai menyinggung yang terkait ayat-ayat kaumnya itu. Nah ternyata kemarin saya coba cari referensi. Nah ini yang yang bisa jadi renungan kita setelah yang pertama tadi. Pertama tadi memang surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2. 1, ayat 2 sampai ayat 5. Nah ini kami akan memperlihatkan kepada mereka sanurihum mereka, nuri itu memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, itu kami, ayatina kami ya, fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi ada dua di sini. Pertama fi kafaka alam semesta yang di luar itu ya, segenap penjuru. Kalau kita mendengar istilah falak, ilmu penjuru, ilmu yang berhubungan dengan langit ya, falak, al-faq, kayaknya akar katanya sama. Dan wafi anfusihim, anfus itu dalam diri kita sendiri ya, him itu kalian. Jadi ada dua yang perlu kita lihat sebagai ayat-ayat kauniyah. Pertama di alam bebas, yang kedua dalam diri kita sendiri. Hatta yatabayyun, yatabayyun ya, kita mengklarifikasi. Yatabayyun itu minta penjelasan sehingga kita jelas ya, bagi kalian annakul hak ya. Jadi bahwa hak itu sesuatu yang benar. Jadi dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Syahid itu saksi. Awalam yakfi bi rabbika,
dengan Rabbika, dengan Tuhanmu, annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi kalau kita baca ayat-ayatnya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Nah, jadi ada juga pendapat bahwa tidak hanya kebesaran, tapi semua tanda-tanda terkait Allah, ya, tidak hanya kebesaran, kasih sayang dan seterusnya, ya. Kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Kalau kita sering melihat diri kita, iman kita mungkin akan meningkat. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ya. Tidak cukupkah bahwa Tuhan menjadi saksi? Jadi ayat-ayat yang singkat-singkat begini, kalau kita renungi dengan baik, kita akan banyak. Kalau bagi kita sebagai orang Muslim, iman kita insya Allah akan recharging, iman kita akan recharge. Kemudian kalau bagi orang yang sudah Muslim misalnya, insya Allah mereka mendapat hidayah dengan memperhatikan apa yang ada di segala penjuru sebetulnya. Kemudian di dalam diri. Nah, ini dua ayat, ya. Mudah-mudahan kita masih on. Ini ada dua ayat yang dulu saya tulis di cover tesis saya tuh. Ini. Jadi kalau ada tesis S2 saya, di covernya saya tulis dua ayat. Cuma di waktu disertasi nggak saya tulis yang lain lagi karena di Jerman nanti dilihatnya aneh, nggak ada yang tulis. Kalau di tesis saya tulis dua ayat. Ya. Nah, kita cepat saja. Intinya adalah segala sesuatu itu diciptakan Allah, sudah jelas ukurannya. Kemudian seimbang. Seimbang itu dalam artian proporsional, ya. Kan seimbang dalam artian proporsional. Jadi ini menjelaskan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, ini menjelaskan Allah tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya. Nah, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi semua yang ada itu diciptakan oleh Allah. Lalu dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Raja muluk, al-mulk wal ard. Ini walam yattajid waladaw walam yakul lahu syarikum fil mulk. Lagi muluk itu penguasa. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdir. Yang tadi ukuran-ukuran dengan tepat itu yang kalau dalam ini dia menggunakan kata takdiran. Nanti Ustaz ini bisa mungkin nanti memberi penjelasan lebih, ya. Tapi di sini Allah menggunakan kata mulk, penguasa. Itu menjelaskan betapa Allah menciptakan sesuatu itu. Segala sesuatu itu sudah jelas ukurannya, gitu. Jadi kalau ada sekarang yang nggak proporsional, itu dulunya atau mestinya dia proporsional. Nanti kita lihat bagaimana hal itu dalam ekosistem, dalam daya dukung, bagaimana respon alam ketika dia tidak seimbang. Jadi alam tetap ekosistem alam itu diciptakan Allah merespon ketidakseimbangan itu agar segera seimbang lagi. Itu kita mengenal konsep daya dukung, carrying capacity. Ini lagi-lagi di Al-Mulk, tadi Al-Furqan malah. Kita juga sama menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, ini tegas sekali dikatakan tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa man tara fi khalq man tara fi khalqi rahmati min tafawud farji'il basara hal tara bis itu. Ditantang kita al basar. Coba lihat lagi benar. Kalau kita yakin ini berarti konsep ekosistem itu adalah adanya komponen, ya, kemudian adanya hubungan fungsional antar komponen pada ecological boundaries tertentu dalam suatu ekosistem. Ya, jadi ada komponen, ada hubungan fungsional, ada boundariesnya. Ini lagi-lagi kaitannya dengan keseimbangan. Ini dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wa'ahal mizan. Mizan itu kalau kita sering dengar itu timbangan. Langit. Jadi kalau kita baca temuan-temuan sekarang, ya, sedang kita ikuti, langit itu ya kita sangat kecil sekali dan seimbang, ya. Jadi kalau sedikit saja tidak seimbang, hancur semua. Karena dia berputar dengan sangat cepat. Matahari ratusan 300.000 meter per detik kalau kecepatan saya lupa. Sangat cepat. Jadi semua bergerak dengan sangat cepat, tapi tidak boleh ada sedikit aja selip itu hancur semua, ya. Nah, tapi ditegaskan berikutnya dalam ayat 8, alla tada'au fil mizan. Terus kita itu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi kalau dalam PSP, ya kita nggak boleh merusak sumber daya. Jadi kalau penelitian menggunakan upaya alat-alat yang ramah lingkungan, berarti kita beramal sudah melihatnya, ya. Karena di sini perintahnya jangan. La tad'au fil mizan. Ya, jadi jangan. Jadi kalau kita nggak lakukan berarti ada. Nah, ini perintah juga nih. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Ya, jadi ada perintah untuk menjaga alam yang tadi sudah diciptakan Allah dengan seimbang. Dan ada larangan yang merusak. Ya, sustainable fisheries itu amal ibadah. Kemudian menggunakan troll ugal-ugalan itu bertentangan dengan arah kemana ayat 8. Nah, kita sedikit ekosistem laut, ya. Saya tidak akan banyak cerita ekosistem laut karena kita lihat ayat yang sebelumnya, kemudian kita lihat linknya, ya, apa ilmu yang kita pahami selama ini. Tadi Allah bilang semua seimbang, ya. Semua seimbang. Ini contohnya nih, laut yang paling dalam itu sekitar 9.000 meter. Dulu itu pernah ada hipotesis gunung tertinggi dengan laut terdalam itu itu hampir sama. Itu mungkin juga menunjukkan keseimbangan. Ya, jadi di S3 kita ada mata kuliah perikanan laut dalam. Jadi kalau kita lihat ekosistem laut itu, nanti Lisa kalau itu waktunya, tapi singkatin ya. Siap, Bapak. Ya, kita lanjut aja. Nah, ini mungkin juga sudah sering kita dengar bahwa wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Tapi diterjemahkan
demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Tapi kalau kita lihat ayatnya, wal bahri wasjud, laut yang mendidih. Ya, faktanya memang mendidih nih. Di hidrothermal vent itu yang di bawah, dari gunung bawah laut. Ya. Nggak kebayang kalau kita nggak beriman, ya, ayat ini diturunkan ribuan tahun yang lalu, tapi menjelaskan fenomena yang baru ditemukan akhir-akhir ini. Nah, tapi ada kehidupan, ya. Ini cacingan. Hal yang sama kita temukan di terumbu karang tadi. Gimana dia bisa hidup? Itulah tugas saja. Nah, ini juga kita lihat keseimbangan. Siapa yang menciptakan? Atau gimana caranya? Gimana caranya si siapa ini? Si ikan laut dalam ini matanya besar kalau cahayanya kurang. Dan matanya nggak ada, hampir nggak bisa melihat, dan nggak bisa lihat sekali kalau nggak ada cahaya. Tidak. Ya Allah ciptakan. Dan tekanan di sini luar biasa. Kita tahu naik turun 10 meter aja tekanan 1 atmosfer. Ini tekanannya 1000 atmosfer. Tapi ada kehidupan. Gimana caranya? Ya. Ya itu tadi. Jadi Allah sudah meyakinkan bahwa ini semua teratur. Jangan kamu rusak. Ya, jangan ngetrol di laut dalam karena recovery-nya butuh waktu yang lama. Jadi kita harus jaga untuk ikan-ikan yang recovery-nya lama, tidak tertangkap. Nah kemudian matahari misalnya, ini semua terjadi ya, dinamika ada zona-zona ini karena ada matahari. Jadi ada matahari, kemudian dia tembus, kemudian ada nutrien atau pupuk misalnya, kemudian ada proses fotosintesis, maka terbentuk rantai makanan. Jadi basis dari rantai makanan itu adalah proses fotosintesis yang menghasilkan produsen. Ya. Produsen itu yang kita kenal dengan biomasa fitoplankton itu atau klorofila. Klorofila itu adalah basis dari ekosistem rantai makanan. Nah, kemudian yang kedua di pesisir ya, dari lambung segala macam. Nah, tapi ada juga basis yang kedua adalah ya, bentik. Jadi ada hewan-hewan yang deposit feeder, dia nggak memakan fitoplankton, nggak makan zooplankton, tapi dia basisnya terus seperti rajungan, misalnya, kemudian udang-udang, ya, teripang dan sebagainya. Mereka ada di lanjut ya. Jadi ini juga menarik ya, kita memang karena kita bukan kita bukan ahli Al-Quran, tapi kita mencoba ada fenomena seperti ini. Kemudian di Al-Quran menyatakan bahwa Allah lah yang membiarkan dua laut mengalir dalam kurung berdampingan, yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batasnya tidak tembus. Nah, dari pemahaman kita yang mempelajari ekologi laut, dari gambar ini kelihatan sekali nih. Yang merah itu 38 salinity-nya, PT, ya, practical salinity unit per 1000 atau per meter. Nah kemudian ada yang 31 yang hijau ini ya. Jadi mereka berdampingan nih, nggak bercampur. Walaupun akhir, tapi ada beberapa kasus yang jelas menyatakan pertemuan Laut Atlantik sama Pasifik itu yang memang terlihat batasnya. Nah kalau yang sederhana kita temukan di perairan pesisir ya, antara muara sungai itu, sungai kita bisa perubahan salinitas dari sungai, kemudian payau, sisir, kemudian sampai laut. Ya, kemudian laut dalam juga. Jadi sehingga kita temukan informasinya beberapa danau itu sampai 350 ppt. Ya. Kemudian laut mati itu hampir 250. Itu jadi 10 kali lipat dari laut biasa. Ya, jadi itu dia memang karena kondisi kalau bisa tertutup. Misalnya
Nah, hal yang sama juga kita lihat secara vertikal dengan meningkatnya kedalaman, jadi partikel-partikel itu dia turun, kemudian dia menambah salinitas di dasar. Begitu juga hewan-hewan dasar tadi makanannya berasal dari atas. Cuman Allah ciptakan melalui matahari ya, ada proses thermocline. Jadi temperatur itu turun dan nanti ada perubahan massa air, dia naik lagi jadi upwelling. Nah, ini membawa kembali nutrien atau bahan organik yang jatuh ke dasar naik ke atas, fotosintesis dan sebagainya. Ini proses yang Allah katakan keseimbangan itu. Proses upwelling, proses rantai makanan, itu semua adalah proses yang diciptakan. Nah, misalnya kita lihat begini juga ya. Jadi Allah ciptakan awalnya di sini nih. Semua ada. Jadi mulai dari herbivore, pemakan deposit, sampai karnivor tingkat tinggi. Tapi lama-lama karena aktivitas penangkapan akhirnya diramalkan ya, suatu saat nanti hanya tersisa yang herbivore saja ya, yang jenis-jenis yang siklus hidupnya, karena yang siklus hidupnya lama, yang harganya ini sudah habis, sehingga perlu upaya tertentu. Nah ini yang tadi ini, jadi kalau kita kaitnya tadi berarti kita melakukan yang jangan merusak keseimbangan, jadi kan, sehingga Pauli menyebutnya fishing down the marine food web ya. Dan ini dipublish di Science, di jurnal termasuk kita masih ngejar Kiki, dia bapaknya Kila. Ini juga ini di Nature dia kondisi. Dia ingin menghitung berapa fitoplankton yang diperlukan untuk mendukung sumber daya ikan di seluruh fishing ground. Nah, ternyata bisa diestimasi dengan pendekatan ini. Ya, berapa detritus, berapa PPT ya, fitoplankton ini disebut produsen primer, kemudian tangkapan, dan ini tangkapan semua berdasarkan. Nah, setiap jenjang ini transfer energinya itu kali 10. Jadi sederhananya kalau untuk ikan kerapu sekilo, dia butuh ikan lucah itu 10 kilo. Itu namanya transfer energi. Untuk ikan tembang atau lumuru sekilo, dia menghabiskan fitoplankton itu 10 kilo. Kira gitu. Ini teori-teori ekonomi. Jadi semua ini kalau kita kembalikan ke Al-Quran memang yang janji Allah tadi keseimbangan gitu. Nah, saya kira ya kita masih ada waktu. Ada waktu ya, Lisa? Waktunya tinggal 2 menit lagi, Bapak. Oh ya, nanti kita diskusi. Nah, untuk yang terakhir tadi yang tadi kita singgung bahwa jangan merusak keseimbangan. Kasusnya seperti apa? Ya, ini contohnya nih. Ini yang merusak keseimbangan. Ini ditemukan di kedalaman 2.000-3.000 meter di bawah laut. Ya, belum lagi laut dalam tempat pembuangan limbah dari tambang. Itu kita melakukan yang jangan tadi ya. Nah, kemudian ini disertasi yang saya lakukan, tapi nanti kita diskusikan jika ada yang yang tertarik, karena ini juga bagaimana keseimbangan kemudian dirusak, kemudian dia menuju keseimbangan lagi, kira-kira begitu ya. Berarti kalau kita punya waktu kita diskusikan, karena tinggal. Saya kira itu sementara, nanti kalau ada. Makasih, Mas Wong. Peran ilmunya nih terkait. Dan ternyata memang sustainable fisheries sudah diperintahkan ya sebetulnya dari Al-Quran ya, untuk menjaga keseimbangan di mana di laut ataupun di alam semesta ini, sehingga memang dari awal diciptakan seimbang dan memang
telah tercatatkan akan ada perusakan yang dilakukan oleh penghuni dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait materi hari ini. Dipersilahkan jika ada yang didiskusikan, nanti bisa dijawab oleh Pak Asbas atau dari para Dan nanti ini apa yang jawab semua aja. ya. Tapi kalau yang ditanya disertasi saya tadi nanti saya jawab. Saya kok yang ditanya tentang ayat-ayatnya itu Ustaz ini. Baik, jawab Pak. Jalannya tentang apa namanya pelagic coupling on BO. Nanti saya jawab. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan, sharing atau sharing. Mungkin dari Mahasiswa lagi ujian ya? iya, kalau sekarang lagi ujian Pak. Oh. Ya. Pak ini belum ada ya. Mungkin Pak ini, Iya. Pak Budi, Pak Sugeng ada yang mau didiskusikan nggak, Bu Yopi? Ditambahkan lah Pak Budiwir sebagai Ustadz ekologis. Yang Prof. Imron ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan Pak? Prof. Tri itu udah buka kamera tuh. Nah, mungkin silakan Prof. Saya baru nyampe rumah. Oh, Ibu baru nyampe rumah ya. Ya baik, enggak apa-apa. Oh, terus Bu Yopi tuh, saya mah terpukau dengan Pak Ustadz, jadi nggak bisa untuk bertanya. Nggak bisa nanya. Kata-kata ya. Ya Bu, saya Mas speechless melihat Pak Ustadz Asbas hari ini. Nah, jadi udah siap ya Bu Yopi ya? Siap apa Bu? Puasa selanjutnya ya, Bu Siapa Yopi. Asbasnya? Siapa Asbas? Oh, kirain. Oh iya, insya Allah. Kelihatannya sih sudah siap. Tanggal 23 bukan Mbak Putri. Daripada nggak ada bertanya, saya bertanya aja. Atau menambahkan Bu? Saya bertanya aja. Jadi kalau kita pahami orang dulu, mereka nggak belajar ya, mungkin belajar ilmu pengetahuannya atau mereka sebenarnya mendapat pengetahuan dari banyak belajar Al-Quran. Nah, sepertinya mereka terkait dengan keseimbangan alam, mereka sudah langsung mempraktekkan, ya, tidak disuruh. Sepertinya tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan kita belajar itu kan, ini keseimbangan alam itu harus dijaga. Kemudian untuk mengelola sumber daya perikanan kita menggunakan pendekatan ini, pendekatan IFM, ecological approach to fisheries management. Nah, kalau orang dulu itu mereka sudah praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Asbas? Mereka sebenarnya dapat ilmu pengetahuannya dari mana gitu? Saya coba ya Bu ya. Kalau kita balikan yang pertama ini tadi, saya serang waktu itu memang agak sedikit mencoba memahami ini nih Putri. Yang ayat pertama setelah Al-Fatihah nih. Jadi sepertinya ya kita bayangkan kayak zaman Nabi gitu ya. Jadi Nabi datang terus menceritakan yang seperti itu kita diskusikan tadi, tapi nggak ada kan informasi, referensi, jurnal dan sebagainya kan. Tapi karena yang mereka itu imannya yang dimajukan, jadi dia percaya dulu gitu. Ya, dia percaya dulu, kemudian dia melakukan. Kalau kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan kan memang dari ilmuwan Muslim ya betul ya. Jadi mungkin dulu dia baca ayat misalnya gini-gini terus dia coba gitu, dia teliti, terjawab gitu. Saya kira sejarah ilmu pengetahuan itu banyak dari ilmuwan Muslim. Mungkin dia baca Quran terus dia yakin, baca yakin, terus dia coba, dia cari tahu. Nah terus yang sekarang orang Barat setelah itu dia ambil teknologi itu tapi dia kembangkan terus. Tapi sebagian mereka
yang kita lihat ya di Eropa itu banyak yang ateisme lah. Ateis itu artinya nggak beriman. Nah, tapi balik-balik ketika dia seperti kasus Pak ini tadi, setelah dia belajar banyak, ternyata dia menyadari ya Allah itu memang Maha Kuasa. Mungkin itu kali Bu Tri ya. Jadi basisnya itu keimanannya itu. Jadi dia iman dulu, dia gali Al-Quran. Kalau kita sekarang, jangan kita lah, saya sekarang menggali Al-Quran jarang. Baca jurnal juga gak terlalu ini. Jurnal juga jurnal yang ini. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita lakukan dua-duanya, pendalaman Al-Quran. Ini juga tadi karena disuruh tadi ini jadi baca lagi. Itu Putri. Sepertinya begitu Pak. Jadi mereka kan belum sekolah SD, SMP, tapi mereka sudah mengaji. Kan banyak suruh-suruh dulu ya. Nah, mungkin dari sana ya mereka memperdalam keilmuan agamanya tadi, dan sepertinya mereka juga baca artinya gitu ya Pak Asbas. Nggak sekedar baca ini huruf Al-Qur'annya saja, sepertinya artinya itu mereka juga baca. Nah, dari situ kemudian mereka langsung terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya gitu ya Pak Asbas. Seperti itu Bu. Dia dulu nggak banyak kerjaan, dia nggak harus bikin BKD, dia nggak harus. Jadi setiap hari itu kalau itu udah asar itu kan mereka sudah ke surau gitu kan sampai habis isya gitu ya. Nah, dari sana kemudian mereka pahami ayat-ayat Al-Quran ini, dan tadi walaupun di situ bahasa Arab tapi mereka juga terjemahkan dalam bahasa mereka itu kan. Kalau Jawa juga bahasa Jawa. Dulu kalau di masjid itu perjanjian itu namanya perjanjian itu dalam bahasa Jawa itu Pak Asbas. Iya. Dulu pernah kita belajar apa? Sosmed ya. Jadi keseimbangan. Ya sekarang jadi itu tuh Bu, jadi ekologi manusia itu. Dulu kan ada satu mata kuliah. Bagaimana? Cuman memang gini, bagaimana manusia belajar ke alam gitu. Jadi teori-teori ekologi diterapkan untuk kehidupan manusia, ekologi manusia. Nah, sebenarnya kalau mereka loncat sedikit ya, kalau mulainya dari sini mungkin lebih bagus lagi tuh, jadi Al-Quran gitu. Ya udah. Kalau tadi apa? Ini sedikit kita nih literasi Ustaz. Jadi kata apa namanya Ibnu Katsir itu, udam petunjuk itu bisa langsung Allah masukkan ke dalam hati. Mungkin orang dulu itu karena hatinya bersih ya, langsung aja Allah masukkan ke hatinya gitu pemahaman itu. Kalau kita kan harus baca terus hilang lagi, baca lagi, banyak hilangnya dibaca. Mungkin gitu juga kali Putri. Jadi udam petunjuk atau hidayah itu mungkin kalau orang-orang yang berimannya bagus itu mungkin langsung masuk ke dalam hati dia nggak perlu literasi banyak gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Asbas. Terima kasih Putri. Kayaknya tadi Vita mau nanya tuh, Vita. Ya, silakan Vita. Ada yang mau ditanyain Bu Vita? Enggak nanya. Tapi kalau boleh nambahin tadi yang terkait dengan pendapat aja ya. Boleh. Kenapa orang zaman dulu itu begitu tanpa belajar? Menurut saya sih salah satunya karena mungkin mereka sudah hidup dekat dengan alam gitu. Sebagian besar orang-orang zaman dulu itu mungkin karena yang kita tahu hidupnya dekat dengan alam, mereka masih memanfaatkan alam secara langsung. Jadi karena merasa mendapatkan hidup dari alam, ya berarti punya tanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam gitu dengan baik-baik. Dan lagian tingkat teknologi juga belum tinggi, jadi belum ada upaya intensifikasi baik pertanian, perikanan gitu juga sih. Itu nambah. Mungkin nilai spiritualnya, mungkin ini kali ya, apa namanya? Kita diperintahkan menjaga alam dan jangan merusak. Jangan itu kan larangan. Berarti kalau kita lakukan dosa. Mungkin orang dulu itu jangannya nggak banyak gitu ya.
Jadi dia ini Kata Bu Yopi itu kebutuhan belum tinggi, belum pengen ini itu, belum ada mobile banking, belum ada Shopee, belum ada kartu kredit. Tokopedia gitu. Iya, ya. Jadi Bu belum Yopi, silakan. Ustazah Bu Yopi. Saya lagi menikmati Pak Asbas aja. Menikmati jangan Pak Asbas, menikmati cendol nanti sebentar Ya, lagi. tanggal 23 di rumah. Cendol udah habis, Bu. Enak cendolnya itu. Yang gulanya itu namanya. Jangan dimasukin semua manis. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan karena udah jam 5:10 nih buat Ya, mau nyiapin buka. cukup kali ya Bapak Ibu ya untuk bincang Ramadan hari ini ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 5 lewat ya. Nanti ada yang mau siap-siap buat berbuka, menyiapkan buka puasa. Mungkin mudah-mudahan ya ilmu atau diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat ya yang banyak ya, yang baik untuk kita semua, baik itu kita untuk alam semesta lah, untuk alam yang tadi tentang ekosistem ya yang ada di laut ataupun yang ada di bumi ini, sehingga kita sudah tahu kalau ternyata di Al-Quran sudah dipaparkan lah secara jelas kita harus menjaga alam semesta agar tetap berjalan dengan semestinya. Mungkin itu untuk hari ini ya, untuk bincang Ramadan episode 3. Terima kasih buat Pak Asbas selaku Ustadz di hari ini untuk materi yang disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Nanti akan bertemu lagi ya, mudah-mudahan di hari Senin dan Ramadan ini. Yang keempat, kalau nggak salah pematerinya itu ada Pak Budi dan Pak Budi Astar ya. Mungkin tentang selam-selam. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Alisa. Waalaikumsalam. Oh ya, saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya, terutama beberapa. Kalau ekosistemnya sih sekira pas-pas aja, cuma ya ayatnya bisa jadi nggak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.